Kita lebur tuh jadi satu bangsa dan akhirnya dari situ hadir sifat baru, sifat yang tidak golonganistik, yang tidak egoistik gitu ya, tidak kesukuan, tidak kedaerahan, tapi sifat Indonesia. Kan nggak ada yang berubah sebenarnya dari bangsa Indonesia. Oke. Tetap ada Sundanya, tetap ada Jawanya, tetap ada Islamnya, tetap ada Kristennya. Yang berubah apa? Kesadarannya. Akhirnya kita punya kesadaran yang mengikat kita bersama menjadi satu bangsa. Tapi kerennya persatuan kita, tidak ada satu golongan pun yang dikalahkan di situ. Akhirnya kita memiliki kesadaran bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam nasional merdeka. Balik bareng Kang Hari dan Bung Edi Ya Kak Hari. di RPP, Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila. Ya, oke. Apa kabar Bung Edi? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah, Oke. sehat. Sehat ya? Kak Hari juga kan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan guru-guru dari Sabang sampai Merauke, kita kembali lagi di Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila yang hari ini kita melanjutkan materi kita Oke. di bab ketiga. Hari ini kita bawa bukunya nih, Bu Edi. Ya. Dan ini adalah buku yang terbaru. Kita bukan promosi bukunya sih, tapi kita coba membedah buku yang memang juga bisa jadi atau bukan bisa jadi sama dipegang oleh guru-guru dari Sabang sampai Merauke, Iya. gitu ya. Oke. Nah di bab 3 ini, kalau di buku yang saya pegang ini adalah tentang bagaimana kita mampu menghargai kebinekaan. Dan hari ini di Rumah Kebangsaan Pancasila kami akan memberikan sudut pandang yang berbeda dan informasi-informasi menarik menurut kami ya, yang juga bisa menjadi referensi Ya. atau tambahan materi buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan atau buat guru-guru dari Sabang sampai Merauke. Gitu Bung Edi. Iya, insyaallah. Gitu ya. Betul. Jadi kalau yang ada di buku kan kayak normatif ya, semua bahasanya artinya sama lah gitu terkait A, B, C dan D-nya. Kalau hari ini kita akan memberikan secara tajam gitu terkait materi yang akan disajikan teman-teman guru kepada siswanya, gitu ya. Masih di kelas 4 SD di pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, Bu Edi, di bab ketiga ini kita akan membahas tentang menghargai kebinekaan. Nah, pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaan saya secara pribadi nih ya, kayaknya setiap kita bangsa Indonesia pasti tahu tuh apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika, udah pasti tahu. Artinya udah pasti tahu. Pasti. Cuman pertanyaannya menurut saya adalah mereka paham nggak tentang esensi dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, gitu ya. Nah untuk itu hari ini kita akan bedah secara khusus esensi dari arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah menurut Bung Edi seperti apa nih? Iya, memang tantangannya memang bukan di kebinekaan ya. Karena kebinekaan itu kan memang keniscayaan ya. Oke. Artinya kita akan melihat keberagaman perbedaan itu di mana-mana. Jangankan untuk bangsa sebesar ini, itu pasti sangat beragam ya, beragam suku, beragam adat istiadat, beragam budaya, beragam agama, macam-macam lah. Beragamannya banyak sekali. Ya di ruangan ini juga kita lihat banyak hal beragam. Cuma tantangannya adalah bagaimana melihat yang tunggal itu dibalik kebinekaan. Kan makna Bhinneka Tunggal Ika itu kan itu sebenarnya. Yang beragam itu, yang tunggal itu. Artinya bagaimana kita bisa menemukan atau melihat atau menyadari keberadaan yang satu itu, yang tunggal itu, yang sama itu, dibalik keberagaman yang kita lihat. Karena kalau ngomong keberagaman itu dilihat semua orang. Iya, semua betul. orang yakin percaya kita berbeda karena itu memang bisa kita saksikan. Cuma kita menyadari persamaan kita, menyadari bahwa kita itu tunggal sebenarnya, itu memang bagian yang rumitnya itu di situ. Oke. Dan kerennya kalau bangsa Indonesia ini kan kerennya dia istilahnya punya persatuan yang memang mengakomodir setiap perbedaan yang ada.
Dan itu melalui suatu proses yang panjang ya, melalui suatu sejarah yang kita lalui bersama, sehingga akhirnya kita lebur tuh jadi satu bangsa, dan akhirnya dari situ hadir sifat baru, sifat yang tidak golonganistik, yang tidak egoistik gitu ya, tidak kesukuan, tidak kedaerahan, tapi sifat Indonesia. Nah ini mengkoneksikan diri kita dengan jiwa Indonesia dan kepribadian Indonesia, itu bagian pentingnya supaya kita betul-betul menjadi apa ya, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma sekedar semboyan gitu. Tapi betul-betul menjadi kepribadian kita. Oke. Nah, itu yang mesti kita pahami. Nah, itu yang mesti kita pahami tadi. Artinya yang saya coba kutip dari kalimat Bung Edi tadi terkait sebenarnya kayak kebinekaan itu ya memang keniscayaan ya. Keniscayaan. Ya, dan itu bisa dilihat karena setiap kita memang berbeda. Cuman memang yang perlu kita harus pahami dan kita sadari, mungkin bisa jadi harus kita perjuangkan tentang Tunggal Ikanya itu ya Bung Edi. Iya, tentang melihat persatuan itu. Tentang melihat persatuan dan persatuan. Bagaimana? Bagaimana akhirnya Bung Edi melihat itu menjadi satu titik penting yang harus dimengerti oleh bangsa Indonesia sendiri gitu. Iya, kita terbentuknya kita jadi satu bangsa ini kan melalui suatu proses panjang ya. Kita kan dulu pernah pecah belah. Oh iya, betul. Pernah saling takluk menaklukkan juga kan di era kerajaan. Kita pernah dijajah bareng. Di situ kita belajar tentang bagaimana lemahnya persatuan, bagaimana belajar tentang kalau kita tidak bersatu atau ketika kita berpecah belah itu kita jadi lemah. Iya. Kan ketika kita kemudian berpecah belah jadi puluhan kerajaan waktu itu, masuklah penjajah. Betul. Dan akhirnya lama kita dijajah, sampai ratusan tahun kita dijajah. Akhirnya melalui pengalaman itu muncul tuh kesadaran bahwa ini memang kalau kita pecah belah terus menerus ya, kita tetap terkungkung sama identitas sempit itu. Kita nih jadi kehilangan kekuatan kita. Ya akhirnya syukurnya kita akhirnya kan menyadari itu bahwa kita harus bersatu, dan syukurnya juga kita menemukan solusi. Solusinya adalah prinsip kemerdekaan. Dan kita kan menyadari itu bahwa yang kalau di konstitusi kita sebut dengan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Artinya itu kita menyadari bahwa kemerdekaan ini bukan cuma hak satu golongan, bukan cuma hak satu bangsa tertentu saja, bukan haknya satu individu saja. Kemerdekaan ini miliknya semua, milik setiap orang. Berarti solusi terbaik adalah kita saling hormat menghormati perbedaan. Itulah yang membawa kita kepada akhirnya itu bisa lebur jadi satu bangsa itu karena kesadaran itu. Karena akhirnya kita, ini solusinya buat kita saling hormat menghormati aja. Kalau kita terus mempertajam, mempermasalahkan perbedaan, nggak selesai-selesai gitu. Kan nggak ada yang berubah sebenarnya dari bangsa Indonesia. Tetap ada Sundanya, tetap ada Jawanya, tetap ada Islamnya, tetap ada Kristennya. Yang berubah apa? Kesadarannya. Akhirnya kita punya kesadaran yang mengikat kita bersama menjadi satu bangsa. Tapi kerennya persatuan kita, tidak ada satu golongan pun yang dikalahkan di situ. Tidak ada satu golongan pun yang dihancurkan. Iya betul. Dia kalau di dalam biologi itu kayak misalnya kayak molekul air ya. Oh iya, molekul air H2O. Itu kan artinya terdiri dari dua molekul hidrogen ya. Betul. Dua atom hidrogen dan satu oksigen. Yang diikat gitu. Iya. Akhirnya membentuk sifat baru. Kan kita tahu hidrogen tuh sama air beda. Iya. Oksigen sama air juga beda. Betul. Kalau hidrogen kan dia kayak gas gitu. Terus kalau oksigen itu ya inilah yang kita hirup gitu. Udara di sekitar kita ini oksigen. Cuma ketika dia diikat gitu. Dan akhirnya jadi air, dia membawa sifat baru. Betul. Yang sifatnya sama sekali berbeda. Berbeda dengan dua entitas yang itu tadi ya. Air kan berbeda sekali ya. Betul. Dan itunya nggak hilang ya Bu Edi. Jadi H2 atau hidrogennya nggak hilang dan oksigennya juga nggak hilang. Tapi menciptakan satu sifat baru gitu. Sifat baru. Oke. Berarti apa namanya?
kalimat yang coba tadi Bung Edi sampaikan adalah ketika kita masih kayak mementingkan ego golongan, suku, agama dan sebagainya, itu eh, bisa dibilang kayak kita belum ngerti dan paham tentang Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Iya. Ya kita harus terkoneksi sama identitas yang lebih besar itu kan. Tanpa mengalahkan identitas, itu kan kerennya Indonesia begitu. Yang Jawa silakan tetap jadi Jawa, yang Sunda jadi Sunda, yang Islam jadi Islam, yang Kristen jadi Kristen dan seterusnya. Nggak ada ya satupun yang dikalahkan, satupun yang dihancurkan. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya identitas besar gitu yang menyatukan kita. Indonesia itu, dan kita harus terkoneksi itu sama sifat keindonesiaan itu. Sifat keindonesiaan yang toleran, yang berlaku adil satu sama lain, yang menghormati perbedaan, yang apa istilahnya ya bergotong royong gitu, membangun, punya semangat membangun bangsa, kayak gitu. Itu sifat Indonesia itu. Saya baru kayak terkoneksi sedikit gitu, Bu Edi. Artinya saat kita hari ini tidak berempati dengan saudara kita yang sedang katakanlah ya kena musibah misalkan di daerah Aceh atau di daerah manapun, terus kayak kita cuma hanya melihat oh ya udah mereka ini gitu. Oh ya udah kita cuma sekedar nyumbang, tapi kita kayak tidak merasakan apa yang mereka deritakan. Itu secara tidak sadar kita belum memiliki sifat Indonesia dari Indonesia itu sendiri, Bu Edi. Karena kalau kita ngomong keindonesiaan, ini kan berarti ngomong satu tubuh. Betul. Kan? Satu bangsa itu berarti satu tubuh. Berarti ini kita bertubuh satu dan berjiwa satu. Berjiwa satu. Ya, artinya sudut pandang kita itu harus berubah, bukan cuma bicara kepentingan kelompok, tapi ini bicara kepentingan Indonesia, kepentingan semua. Jadi seperti kalau Kang Hari bilang misalnya kita nggak peduli sama kelompok lain, bahkan misalnya berperilaku yang tidak baik, eksploitasi kepada kelompok lain, mementingkan golongannya sendiri, itu belum apa ya, dia belum lebur gitu, belum terkoneksi sama sifat keindonesiaan itu. Karena sifat keindonesiaan itu ya kalau dalam istilah Bung Karno itu, akhirnya kita memiliki kesadaran bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kita memandangnya udah begitu gitu, nggak cuma apa namanya ya, pokoknya apa yang untung buat saya, untung buat kelompok saya, nggak peduli sama yang lain. Indonesia itu nggak begitu. Itu bukan sifat Indonesia. Indonesia itu berdiri, lahir dalam semangat semua buat semua gitu. Itu Indonesia itu kayak gitu. Makanya kalau orang masih belum toleransi perbedaan, belum bisa berlaku adil satu sama lain, belum orang Indonesia. Artinya toleransi itu tidak berhenti kita menghargai, silakan kalian beribadah dengan agama dan keyakinannya, aku pun begitu. Ternyata toleransi itu tidak berhenti di situ menurut saya. Tapi bagaimana kita, itu tadi yang Bung Edi sampaikan ke kita, bahwa ketika kita udah menjadi satu kesatuan, kamu adalah aku adalah kamu. Itulah sebetulnya sifat Indonesia aslinya itu begitu. Betul. Nah, ini sesuai dengan apa yang namanya tujuan dari pembelajaran di materi ini. Kalau saya boleh bacakan nih, teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke dan sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, di sini tertera dari pembelajaran ini peserta didik itu dapat mengenal dan mendalami keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Kita tadi sudah sebutkan esensi kita ya, bahwa kita pernah pada posisi takluk menaklukkan, kita adalah bagian dari kerajaan dan lain sebagainya. Itu sejarah yang coba pernah kita alami. Yang kedua, peserta didik dapat menghargai keberagaman melalui sikap mencintai sesama dan lingkungannya. Itu tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa Bung Karno ya tadi ya, Bung Edi sampaikan ya. Apa tuh? Bung Karno yang menyampaikan ya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Pernah mengutip itu
peribahasa dari bahasa Sanskerta kalau nggak Oke. salah, Tatuan Asi. Tatuan Tatuan Asi. Asi itu artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Oke. Dan berikutnya nih, peserta didik dapat memahami contoh sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman budaya yang kita coba sampaikan tadi. Iya. Ketika kita sudah memiliki rasa empati terhadap saudara kita sebangsa dan setanah air, itu ciri bahwa kita telah memiliki sifat Indonesia itu sendiri. Indonesia. Betul. Oke ya. Jadi menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana upaya kita sama-sama untuk memunculkan sifat Indonesia itu sendiri. Betul. Dan itulah arti jadi manusia. Arti jadi manusia. Karena itu fitrah ya. Fitrah memang Tuhan mendesainnya begitu Oke. kan. Kita lihat alam semesta ini juga ya kan terdiri dari miliaran entitas ya, macam-macam tumbuh-tumbuhan, Oh, iya, hewan betul. beraneka macam, ada batu, ada air, ada matahari, bulan, bintang, pokoknya banyak sekali. Iya. Tapi sebenarnya satu dia. Iya, betul. Yang melihat yang tunggal itu memang yang Oke. yang betul, mesti betul. kita orang tuh mesti diajarin bagaimana melihat ini satu loh, saling bergantung loh. Iya. Saling bergantung alam semesta ini. Kalau kita rusak pohon, rusak juga semua. Iya, betul. Rusak laut, rusak juga hidup kita. Betul. Dan bahkan rasa-rasanya alam ini nggak bakal bertahan lama ketika didominasi oleh satu entitas aja. Alam Iya, ini misal. iya. Misal alam ini dipenuhi dengan tumbuhan, mayoritas tumbuhan, atau mayoritas laut, mayoritas air dan sebagainya. Harus seimbang, Itu ya. mungkin alam ini nggak akan berlangsung lama. Menurut saya begitu. Iya. Karena ada keseimbangan yang telah Tuhan takdirkan tentunya. Iya. Dan kita sudah bisa melihat bahwa sebetulnya alam itu bagian dari semiotik. Tematik ya betul. Buat kita memahami, Benar, itu keren. buat kita memahami bahwa sebetulnya arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu begitu. Begitu. Karena kita masih melihat, menurut saya, Bu Edi, ada fanatisme terhadap satu golongan, fanatisme terhadap satu agama ya, mohon maaf, fanatisme terhadap satu adat istiadat. Ya, oke. Meskipun di mulut mereka paham katanya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Minimal mereka tahulah apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebetulnya esensi dari Bhinneka Tunggal Ika itu yang seperti tadi ya, Bu Edi. Iya. Jadi dia itu harus jadi kesadaran ya. Jadi kesadaran. Kesadaran apa ya istilahnya? Ya kayak tadi ya memang perlu dikasih apa sih ya sampel-sampel gitu ya kayak tadi penciptaan alam semesta. Karena ada saling bergantung ya absolut di situ. Betul. Kita sendiri nggak bisa hidup tanpa air, tanpa pohon, tanpa matahari, tanpa tanah. Pohon juga begitu. Nggak bisa hidup tanpa tanah, tanpa air, tanpa matahari. Hewan juga begitu. Jadi nggak ada satupun entitas yang bisa hidup tanpa yang lain. Betul. Itu kan kenyataan ya. Realitas hidup tuh memang begitu. Kita juga nggak bisa hidup tanpa orang lain. Coba aja kalau Kang Hari di badannya Kang Hari mana yang bikin sendiri? Nggak ada. Sampai tusuk gigi di rumah Kang Hari, pasta giginya, sabun, bikinan orang semua. Betul. Betapa susahnya kalau Kang Hari harus nyiapin sendiri tuh. Iya, betul. Odol bikin sendiri, sikat gigi bikin sendiri, baju bikin sendiri. Repot banget ya. Iya. Dan iya kita saling melayan. betul. Pertanyaannya, ketika hari ini kita masih berpikir bahwa golongan kita yang paling baik, agama kita yang paling benar, dan komunitas kita adalah komunitas sebaik-baiknya, mungkin bisa jadi itu adalah ciri bagaimana kita merusak. Iya benar itu pikiran Bhinneka yang Tunggal merusak. Ika. Benar Banget ya. banget. Karena di sini di tujuan pembelajaran itu kayak anak-anak harus paham nih. Peserta didik dapat memahami contoh sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman budaya, dan peserta didik dapat menyampaikan contoh sikap dan perilaku menjaga dan merusak kebinekaan. Artinya merusak kebinekaan itu tidak melulu kita tidak menghargai agama lain untuk beribadah. Tidak juga menghargai orang lain untuk berpakaian adat istiadatnya. Tapi dengan pikiran-pikiran itulah juga itu Iya, itu akar. akar. Akar
yang merusak gitu. Akar yang merusak. Iya, akar merusak. Kalau itu udah terinjek gitu dalam diri kita, kita merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu udah pikiran yang akan merusak gitu. Kebinekaan tadi itu. Jadi dan di alam tuh nggak ada konsep begitu. Jadi mana yang paling baik, nggak ada coba. Apakah kita manusia ini adalah makhluk ciptaan paling keren, berarti pohon tuh udah habisin misalnya gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi pohon harus ada gitu, harus dijaga. Laut harus dijaga. Bisa, semua harus ada, bahkan kecoa aja juga harus tetap ada kan, ada fungsinya gitu. Ya, maksudnya kita mencari titik temu sih. Bagaimana perbedaan itu ya kita bersinergi cari titik temu. Ya. Pasti kan ada titik temunya itu. Tapi tidak saling mementingkan kepentingannya masing-masing. Merasa paling benar. Itu jangan. Orang yang korupsi itu udah kita tahu tuh, udah pasti dia mementingkan diri dan kelompoknya. Betul. Dan sebetulnya orang yang korupsi itu adalah bisa jadi orang-orang yang memang akan merusak Bhinneka Tunggal Ika sendiri atau merusak dari itu tadi yang kita sebutkan. Iya, merusak keseimbangan tatanan ya. Betul. Dan arti korupsi itu sendiri bukan sesuatu yang kita coba lihat di TV-TV yang kayak cuman ngerampok uang dan sebagainya. Bahkan dalam kehidupan terkecil sekalipun, misal kayak ini mah teman kita ini, kita santaikan aja. Artinya hal-hal yang menurut kita remeh-temeh seperti itu pun itu bagian dari bagaimana kita bibit yang kecil untuk menciptakan bibit yang besar untuk merusak rasa Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, artinya hari ini kita pahami sama-sama, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan guru-guru sebangsa dan setanah air ya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yang kita sudah jabarkan tadi ya, panjang lebar tentang. Mungkin hari ini kita baru ngeh ya. Dengan pikiran-pikiran kita yang sederhana ketika kita tidak empati dengan orang lain, kita merasa benar, kita merasa paling benar, bahkan sama rekan kita, sama sahabat, sama saudara, sama semuanya. Itu adalah benih-benih dari bagaimana kita merusak Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ketika kita menyuarakan NKRI harga mati, tapi kita masih malah ke pedagang, meskipun oknum ya membawakan nama-nama Pancasila, miris sekali ya. Iya, betul. Padahal dia, oknum itu tersebut, sudah mengeksploitasi, merugikan, dalam tanda kutip ya, menurut saya, dan merusak kebinekaan Ika itu sendiri. Iya, kita harus berlaku adil gitu, berlaku adil kepada siapapun, kepada siapa orang. Itu sih. Yaitu bagian dari arti keindonesiaan itu tadi ya. Kita harus berlaku adil. Jadi kayak tadi misalnya malak pedagang kan udah nggak berlaku adil tuh. Markup pengadaan. Ya, atau iya kan gitu lah ya. Dan ya harus percaya sih bahwa kalau kita siap sama-sama ya, sama-sama untuk saling berlaku adil tuh justru dampak baiknya itu buat kita semua. Tapi kalau kita misalnya saling egois, mementingkan ini, terus nggak peduli negara rugi, terus korup apa segala macam kayak gitu-gitulah. Nah, ya itu. Eksploitasi alam segala macam. Ke kita juga efeknya. Betul. Itu apa ya? Ada kerugian besar gitu yang terjadi. Jadi ya kita harus percaya kepada nilai-nilai yang memang Tuhan tetapkan melalui desain penciptaan alam semesta, desain penciptaan manusia ya kita sendiri. Ya tubuh kita juga kan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Banyak organ di sini tapi dia tunggal ya. Betul, tunggal. Wah, ini keren banget nih bahasannya dan bahasanya ya menurut saya kayak menemukan satu informasi yang berbeda menurut saya ya terkait sudut pandang kita, paradigma kita terhadap arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan guru dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan teman-teman di sana atau yang paling keren adalah guru-guru di sana bisa menyimpulkan dari obrolan kita
bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan dari memunculkan nilai-nilai kebinekaan itu dari hal yang paling terkecil. Dari mulai kita bagaimana menghargai satu dengan yang lainnya secara spesifik yang kita bilang tadi dan lain sebagainya. Betul sekali Kak. Gitu. Setuju. Ada tambahan lagi, Bu Edi? Saya kira gitu. Ya. Ya, kita harus lihat ya, menjadi Indonesia itu berarti menjadi satu tubuh, satu jiwa. Yap. Ini satu bangsa itu ya berarti kita juga satu organisasi besar. Indonesia itu satu bangsa. Satu tubuh, satu jiwa, dan kita mesti harus memandang orang lain sebagai bagian dari kita, bagian yang satu, tidak terpisahkan dari kita. Merugikan orang ya berarti merugikan kita, menzalimi orang lain ya menzalimi kita sendiri. Dan kita harus terkoneksi sama jiwa Indonesia tadi itu, yang cinta damai, yang senang berlaku adil, yang toleran, yang humanis dan seterusnya itulah. Gitu Kang Ari. Sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke, itu tadi bahasan sederhana kita, tapi menurut saya keren banget ya. Dan kita kembalikan kepada teman-teman di sana untuk tetap terus menggali. Kita hanya memberikan sudut pandang, kita hanya memberikan trigger gitu dikit buat teman-teman. Wah iya juga ya. Mudah-mudahan sih kita sama-sama seperti itu, karena ini bukan untuk kami, bukan untuk kita juga, tapi ini untuk kita bersama dan anak cucu kita nantinya. Kalau kita hari ini tidak memikir kalau hal ini adalah hal paling penting buat kita pikirkan, bisa jadi kita adalah orang-orang yang juga akan merusak Bhinneka Tunggal Ika itu, dan merusak bangsa kita, dan merusak generasi penerus kita. Dan kita akan menyiapkan derita-derita berikutnya untuk penerus kita. Bahaya banget ya. Ya, itu saja sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan guru-guru dari Sabang sampai Merauke. Bahasan kita di bab ketiga tentang menghargai kebinekaan, dan tujuan pembelajarannya sudah tadi kami sama-sama sampaikan. Kita akan ketemu lagi di RPP Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila di episode berikutnya dengan tema yang sesuai di buku Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional gitu ya. Oke, itu saja sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan guru-guru dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.